Assalamualaikum Cedaralun. Senang sekali pagi ini saya Muhammadin bisa kembali memandu acara podcast Rambi Indonesia yang pada pagi hari ini kita akan mengambil tema sosialisasi peraturan wali kota nomor 51 tahun 2020 dan kita menghadirkan wali kota Banda Aceh Bapak Aminullah Usman. Cedaralun, soal COVID ini dari hari ke hari terus masih terjadi peningkatan dan ini kita juga sedang berada dalam dilematis yang paling berat. Kita belum tahu kapan kurva dari COVID ini melandai. Dan hari-hari ini kita semuanya, pemerintah dan masyarakat sedang berjuang untuk bisa memperkecil penyebaran COVID ini. Tapi ada hal yang di luar kemampuan kita, Cedaralun. Banda Aceh adalah ibu kota provinsi dan menjadi pintu gerbang masuk ke Aceh. Sehingga kita tidak bisa membatasi secara saklek semua orang yang masuk atau keluar di Banda Aceh. Tapi di sisi yang lain juga kita pasti akan mengalami dilema yang sangat besar, penyebaran COVID terus meningkat. Berbagai upaya sedang kita lakukan, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat yang menaati protokol kesehatan. Tapi pandemi ini memang tidak mudah bisa kita atasi. Penyebarannya begitu masif dan transmisinya terus berlangsung antara satu komunitas ke komunitas yang lain yang secara terus-menerus. Bahkan WHO sendiri juga sudah menyampaikan dengan kita, meskipun vaksin ini ditemukan, tapi pandemi ini belum serta-merta berakhir. Hanya ada cara yang paling mudah, yaitu kita bangun kesadaran kita memenuhi semua protokol kesehatan. Itulah cara yang bisa kita lakukan untuk menekan pandemi ini. Oleh sebab itu, kita ingin tahu apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Banda Aceh untuk mengurangi dampak COVID itu sendiri, kemudian juga memutuskan mata rantai penyebaran COVID itu. Kita sapa, di layar kita sudah melihat Bapak Wali Kota Aminullah Usman. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Din. Apa kabar Pak Wali pagi hari ini? Saya berharap Pak Wali terus dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat memimpin daerah ini untuk mengatasi multidimensi sekaligus juga untuk mengurangi penyebaran COVID ini. Apa kabarnya Pak Wali ini pagi ini? Baik, alhamdulillah. Saya senang sekali Pak Muhammadin bisa live pada hari ini tentang COVID, dan tentunya kita mengharapkan masyarakat baik yang berada di Banda Aceh maupun di mana saja berada bisa mengikuti bersama kita, karena memang COVID ini semakin, terutama sekali di Aceh, semakin meningkat yang luar biasa. Jadi perlu kesadaran kita semua, Pak Adi. Baik Pak Wali, semua masyarakat Kota Banda Aceh, kami dari studio juga berdoa supaya Pak Wali tetap dalam keadaan sehat dan semangat, supaya bersama-sama kita memutuskan mata rantai yang telah menghancurkan kehidupan kita ini. Pak Wali, saya mendapat informasi dan ini perlu konfirmasi ini sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh tentang kondisi terkini di kantor wali kota. Kami mendapat informasi ada beberapa pejabat itu yang di luar kemauan kita terinfeksi COVID-19 ini. Kemudian terpaksa kantor wali kota mengurangi aktivitasnya, kantornya, bukan kegiatan pemerintahnya, tapi aktivitas kantornya kita kurangi, dan ini tentu saja berdampak pada pelayanan kepada masyarakat. Tapi kita ingin tahu kira-kira apakah informasi ini benar, lalu apa yang harus dilakukan wali kota untuk tetap menjaga pelayanan yang baik ini, Pak? Baik, memang benar Pak Din, di mana beberapa waktu yang lalu Bapak Wakil beserta keluarga dan satu orang anak, kemudian beberapa kepala dinas, ada 2 kepala dinas DPKK atau keuangan, kepala dinas info konflik, dan beberapa 3 orang kabak hukum, kabak humas, dan kabak umum, ya.
Ya. Jumlahnya ada 16 orang yang kena dan dinas kesehatan ada 31 orang. Jadi inilah yang terdampak terhadap Pemko Banda Aceh. Jadi sehingga kita ada beberapa cara kita lakukan terhadap mengantisipasi terhadap akibat daripada kenanya anggota kita ini. Yang pertama kita lakukan adalah kita begitu kita ketahuan ada ini langsung kita isolasi mandiri dan juga kita swab yang berikutnya yang berada di kantor kita yang kontak erat kita langsung swab. Yang terkena lagi kita adakan isolasi juga sama seperti yang sudah kena. Kemudian kita langsung kita lakukan disinfektan di ruang-ruang yang sebelumnya ditempati gitu Pak Wali ya. Ya, karena itu kan efektif, itu 3 jam sudah bisa ditempati sebenarnya. Tapi kalau diinfektan dulu sampai 7 hari ya. Dan rutin kita lakukan selama 3 hari dan seterusnya kita lakukan terus sehingga ini benar-benar aman bagi pegawai. Kemudian kita membagi tugas terhadap pegawai, tidak seluruhnya yang datang, tapi menurut jam pagi, kemudian sore datang yang lain ya, pagi datang yang ini, sore yang lain, sehingga tugas itu terlayani semua. Ada pergantian shift lah gitu Pak Wali ya. Jadi tidak terganggu tugas yang dilaksanakan dalam rangka melayani. Sampai saat ini belum terganggu pelayanan. Belum ada terganggu. Bagaimana perkembangan staf termasuk Pak Wali, Wakil Wali Kota terakhir ini, apa sudah lebih baik itu Pak Wali? Oh ya, saya baru saya konfirmasi ke rumah sakit karena beliau belum buka HP. Beliau kemarin sudah kembali ke rumah beliau, tapi tetap menjalani isolasi mandiri. Namun kondisi kesehatan beliau sudah sangat baik, sudah biasa, namun harus tetap menjalankan isolasi mandiri sampai dengan swab nanti keluar hasilnya negatif. Yang positif Pak ya. Kita semua berharap dan berdoa Bapak Wakil Wali Kota cepat pulih, bisa beraktivitas kembali, termasuk juga seluruh staf yang pada hari ini terkena musibah, terinfeksi COVID Pak. Mudah-mudahan ini cepat pulih dan kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana mestinya. Pak Wali, ini kan ada Pak Wali sudah menandatangani peraturan Wali Kota nomor 51 tahun 2020 tentang pelaksanaan protokol kesehatan di Banda Aceh. Ini kan sebuah ikhtiar yang kita lakukan Pak Wali, ya kan, supaya kita bisa menekan sekecil mungkin. Nah, kira-kira tujuannya membuat peraturan wali kota ini apa Pak Wali? Apa sasarannya gitu? Oh ya, begini Pak In, memang kita awalnya sudah pernah mengeluarkan perwal tentang hanya wajib pakai masker. Kita melihat pada saat itu Banda Aceh itu berada pada zona kuning yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun sekarang Banda Aceh ini sudah zona merah, zona merah, dan perkembangan daripada penyebaran daripada COVID ini semakin bertambah dari hari ke hari, dan ini saya dan Forkopimda sangat khawatir kalau tidak ada solusi-solusi yang kita lakukan, nanti kita akhirnya mungkin menjadi zona hitam yang harus kita terapkan lagi ya kepada PSBB. Jadi sekarang kita saat ini positif itu sudah 528. Yang kota Banda Aceh Pak Wali ya. Kemudian sembuh 200 orang. Yang dalam perawatan 304 orang dan 24 orang meninggal. Jadi kita sangat khawatir. Jadi karena Forkopimda juga kami ini sebagai wali kota, kita sayang kepada masyarakat di Kota Banda Aceh. Karena kalau nanti semakin meluas, yang salah siapa ya? Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Akhirnya kan pemerintah ini apa yang ada lakukan selama ada COVID ini bertambah. Jadi ini adalah salah satu upaya
dari Ikhtiar kita, Pak. ikhtiar kita agar COVID ini bisa bertahan, tidak bertambah lagi, dan yang sudah terkena bisa sembuh. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi maka kita keluarlah Perwal nomor 51, perubahan dari Perwal 45 tahun 2020, dan kita harapkan nanti di bulan Oktober kita sudah, insya Allah di bulan ini kita harapkan sudah turun lagi ke zona kuning, dan Ya, sudah melandai lah Pak ya, angkanya sudah turun gitu ya kan. Ya gitu, seperti itu. Mungkin mungkin saya potong Pak Wali sedikit ini, kalau boleh tahu masyarakat kira-kira isi peraturan wali kota nomor 51 itu apa saja ya? Mungkin beberapa poin gitu Pak Wali yang perlu diketahui oleh masyarakat. Oh ya, baik. Perwal nomor 51 ini intinya adalah judulnya itu adalah penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian coronavirus 19 ya, di Kota Banda Aceh. Jadi temanya itu seperti itu. Jadi yang kita harapkan itu adalah masyarakat nanti patuh terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, yaitu melaksanakan 4M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan. Ini intinya. Kemudian ada konsekuensinya apabila tidak dilaksanakan perwali, nanti kita akan ada sanksinya Pak ya. Sanksinya ya, seperti itu Pak Din. Jadi sehingga kita harapkan masyarakat tidak perlu harus dikenakan sanksi, tapi dengan kesadaran sendiri ini bisa mempengaruhi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, jauh lebih penting sebenarnya membangun kesadaran orang Pak kan. Sedangkan sanksi ini adalah salah satu instrumen terakhir saja gitu Pak ya. Baik Pak Wali, ini acara kita nih, podcast ini disiarkan secara langsung di Serambi FM, sekaligus juga di Facebook dan Instagram Serambi Indonesia. Jadi Cedaralun yang juga bisa mengikuti melalui Facebook bisa memberikan komentar atau pertanyaan. Mudah-mudahan kita punya waktu nanti untuk mempertanyakannya ke Pak Wali Kota kita. Pak Wali, ini kita lihat tadi peraturan wali kota ini kan tujuannya adalah membentuk kesadaran orang sehingga secara mandiri dia bisa menjaga kesehatannya sendiri. Tapi ini kan tidak mudah, kita berada dalam lingkungan sosial yang begitu banyak, juga harus melakukan aktivitas sosial, melakukan aktivitas ekonomi juga. Ini yang ada marak di Banda Aceh sedikit ini, di mana-mana ada orang kenduri, dan sebentar lagi ada Maulid ini Pak Wali. Nah, di banyak tempat kerumunan banyak orang ini adalah salah satu klasternya. Ini kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk membangun kesadaran masyarakat? Kita tidak melarang mereka kenduri, tapi juga harus menjaga protokol kesehatan. Kalau bisa ditunda dulu. Ini bagaimana nih Pak Wali ini? Iya, memang benar Pak Din. Sekarang ini pesta perkawinan, ada sunatan, dan acara-acara lain, dan sebentar lagi kita bulan Oktober sudah memasuki Maulid. Kita melihat seperti ini. Kita sekarang warung kopi itu sangat ramai, kemudian di pasar-pasar sangat ramai. Jadi maka apabila kita menghentikan pelaksanaan kegiatan ini, justru ini lebih mudah kita terapkan protokol kesehatan. Jadi ada cara yang melaksanakan pesta perkawinan, yang melaksanakan acara sunatan, ini kita benarkan, tapi dengan ketentuan harus melaksanakan protokol kesehatan. Ini kesepakatan kita. Protokol kesehatan ini ditambah lagi dengan mengetes suhu ya sebelum masuk ke area lokasi. Kemudian termasuk menyediakan cuci tangan juga Pak Wali ya. Tangan, jaga jarak itu, dan juga pakai masker. Ini diharuskan di dalam setiap upaya itu. Jadi supaya tujuannya begini, kita ingin semua itu bisa hidup di era yang sangat sulit ini. Jadi sehingga seperti misalnya tempat pesta perkawinan, jadi mereka bisa, yang selama ini sudah berhenti, mereka bisa bangkit kembali, bisa memperkerjakan pekerja lagi. Kemudian juga di samping itu multiplier efeknya. Apabila kita terhenti semua kegiatan, siapa lagi yang beli ikan di Penayung? Siapa lagi yang beli daging? Siapa lagi yang beli ayam?
Siapa lagi yang beli cabai? Inilah yang akibat kita, termasuk akibat daripada pasar kita kemarin itu turun daya beli karena aktivitas itu ada selama ini kurang. Tapi kalau Sabtu Minggu memang ramai karena itu ada kegiatan. Jadi sehingga multiplier efek terhadap ekonomi ini bisa berjalan kembali. Namun manapun baik di plaza maupun di pasar sebenarnya itu wajib melaksanakan protokol kesehatan. Ini yang seluruhnya dipatuhi. Dan kalau untuk yang pelaksanaan pesta ini memang itu kita keluarkan izin, tapi dengan syarat menjalankan. Itu harus ada proses izin, Pak Wali ya. Ada proses izin. Okay. Jadi tetap bisa melaksanakan kegiatan pesta perkawinan, tapi harus ada proses izin ya kan. Mungkin dibatasi juga jumlahnya apa? Tidak dibatasi nanti Pak Wali ya? Ya, kalau dibatasi tidak, tapi ke depan kemungkinan kita akan membuat seperti ini Pak Din. Jadi ini kita menunggu rapat Forkopimda berikutnya. Nanti di undangan itu sudah dicantumkan yang ini hadiahnya jam. Jadi ini sudah diatur waktunya, shiftnya ya. Mungkin keluarga lebih cepat, nanti undangan umum belakangan gitu Pak Wali ya. Jadi kita atur jamnya nanti. Jadi sehingga mereka sudah tahu jam berapa harus hadir. Jadi sehingga tidak berdesak-desakan di tempat acara. Jadi ini akan kita putuskan nanti karena ini semua kebijakan bukan kebijakannya wali kota, tetapi kita kebijakannya adalah tim gugus tugas COVID ini yang terdalam itu terdiri dari Forkopimda yang terutama Pak Ketua Wali Kota, Ketua DPR, Kodim dan juga Kapolres dan MPU ini yang paling menentukan dalam segala sesuatu pelaksanaan kebijakan dalam pelaksanaan kritis. Terus ini Pak Wali, meskipun kita sudah mengeluarkan peraturan, kemudian juga kita menyampaikan sanksi-sanksi, tapi kemungkinan membangun kesadaran masyarakat ini kan masih lambat juga gitu ya kan. Masih ada juga masyarakat kita yang bergerak atau melakukan mobilitas yang begitu tinggi. Nah, ini ada juga pemikiran sebagian dari masyarakat untuk memperlakukan PSBB ini. Nah, ini apa? Ada. Kalau misalnya perwal ini tidak efektif, apakah Pak Wali bersama dengan forum komunikasi pimpinan daerah berpikir untuk memperlakukan PSBB gitu Pak Wali? Oh ya, PSBB ini adalah pembatasan sosial berskala besar ya Pak. Skala besar. Jadi PSBB ini kalau kita melaksanakan PSBB itu ada dua syarat utama yang paling penting adalah yang pertama itu tingkat yang pertumbuhan atau penyebaran daripada COVID itu sudah tak terkendali lagi, baik itu datangnya yang dari luar maupun dari juga penyebaran secara transmisi Pak ya. Lokal ya. Kemudian di samping itu kita penyebaran dari daerah tetangga, misalnya kita dari Medan itu yang di sini itu yang tidak bisa kita tutup sebentar ada bola-balik asal ada yang dari Medan datang ke sini terus tertular di sini. Ini karena tapi Banda Aceh kita masih dalam batas-batas wajar ya, walaupun memang peningkatan tapi memang masih 520 masih jauh persentasenya dari jumlah penduduk ya. Kemudian tapi ya Pak. Terus Pak. Ini kalau kita lakukan PSBB itu ada beberapa konsekuensi nanti yang harus kita jalankan. Yang pertama adalah peliburan sekolah itu sudah kita laksanakan karena ini harus kita laksanakan. Kemudian pembatasan pelaksanaan kegiatan keagamaan ya ini yang nanti. Jadi ini memang sudah aturannya di situ. Kemudian pembatasan pelaksanaan ruang publik. Jadi apa saja mana saja ruang publik itu akan kemungkinan itu akan ditutup. Termasuk pasar-pasar gitu Pak ya. Pembatasan sosial dan budaya apa saja yang mungkin kegiatan-kegiatan sosial seperti pesta perkawinan yang tadi ini mohon maaf akan tidak bisa dilaksanakan, menunggu nanti kalau melaksanakan sangat terbatas. Kemudian juga di samping itu transportasi akan ditutup, baik itu darat maupun udara itu akan ditutup. Kemudian berbagai pembatasan lainnya yang
yang harus dipatuhi apabila kita pelaksanaan PSBB. Oleh karena itu, jangan sampai Banda Aceh kita sampai kepada PSBB. Jadi kita harapkan ini solusi yang kita berikan saat ini adalah solusi yang paling familiar, yang sangat ringan ya kita berikan kepada masyarakat. Jadi sehingga jalankan ini protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan ini. Ya, mungkin PSBB itu pilihan terakhir kalau tidak ada pilihan yang lain, Pak Wali ya. Oke, Pak Wali, ini kan kita bangun kesadaran, kita buat peraturan supaya pandemi ini bisa kita tekan sedemikian rupa. Tetapi ini kan perlu juga dukungan infrastruktur kesehatan ya. Sebab itu juga membantu untuk menyelamatkan begitu banyak orang yang terinfeksi ini. Nah, ini dari Pemko sendiri bagaimana persiapan lembaga-lembaga kesehatan ini yang untuk mengantisipasi meningkatnya pandemi ini, Pak Wali? Terutama informasi terakhir gitu. Oh ya, kita Banda Aceh punya dinas kesehatan, terus punya puskesmas. Kemudian kita punya sebuah rumah sakit Meraksa. Dan kita punya dokter-dokter yang ada di Kota Banda Aceh. Kita selalu memberikan peringatan, memberikan sosialisasi kepada para dokter-dokter kita agar ini benar-benar menggunakan APD itu dengan sangat disiplin. Jadi sehingga jangan lagi terpapar dokter ya seperti awal-awalnya. Jadi alhamdulillah di terakhir ini kita sudah terkendali dan tidak lagi tertular kepada dokter, dan ini memang harus dilaksanakan oleh dokter secara ketat. Kemudian juga seperti dinas kesehatan baru-baru ini kita pernah mencapai 20-31 orang, dan juga ada 2 puskesmas waktu itu sudah kita tutup dan sekarang sudah kita buka kembali. Kita dalam melayani masyarakat ini di rumah sakit Meraksa sendiri kita menyiapkan 33 tempat tidur ya untuk melayani. Ini sekarang sudah penuh semua, Pak. Dan bahkan sudah 40 orang lebih, dah tambahan lagi kemarin itu. Sudah penuh semua di rumah sakit Meraksa. Kemudian kita ada menyewa rumah sakit Mutia di Mutia. Tidak, Pak, di sebelah Bank Indonesia. Oh ya, kantor Bank Aceh yang lama, Pak ya. Itu ada 40 tempat tidur. Ada 50 bukan kamar, 28 kamar dan 50 tempat tidur. Jadi ini belum terisi sampai saat ini, dan kalau bisa nggak usah terisi dengan patuhi protokol kesehatan itu tidak perlu diisi. Jangan kita bangga karena itu terisi. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengcover. Tapi kalau ini penuh, saya nggak tahu lagi bagaimana, kita harus cari lain lagi, Pak Din. Jadi ini upaya yang kita lakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang terpapar terhadap COVID ini. Ya, itu kita berharap itu jangan bertambah lagi, tapi ini di luar kemampuan kita, Pak ya kan, karena penyebaran COVID ini sangat masif. Nah, di beberapa tempat di kota yang lain itu dia melakukan tracing dan testing yang sangat masif, Pak. Tentu saja dengan ketersediaan alat tes yang banyak. Nah, apakah Banda Aceh sudah menyediakan alat PCR gitu, Pak, gitu ya kan, sehingga banyak masyarakat yang terindikasi atau orang dengan gejala tanpa gejala bisa kita tracing atau kita testing sehingga kita tahu peta penyebaran COVID ini secara baik. Apa kita sudah menyediakan alat PCR yang memadai, Pak? Baik, Pak Din, Banda Aceh belum memiliki PCR dan dalam proses pengadaan. Kemudian kita bekerja sama dengan Uncia, kita sudah melakukan MOU. Tahap pertama waktu itu 0,05 dari jumlah penduduk, yaitu 1.100 orang. Kemudian kita tambah lagi tahap kedua 1.000 orang, yang saat ini itu sudah kita swab 1.577 orang. Itu sudah kita swab. Banda Aceh, Pak ya? Banda Aceh dengan kerjasama ini, dengan PCR ini. Di samping itu juga kita adanya dukungan dari pemerintah Aceh yang juga akhir itu nanti dikirim kepada pemerintah Aceh yang di luar daripada kerjasama ini. Dan
dari jumlah yang sudah di swab itu ada 98 orang Pak Din yang ternyata itu positif dari 2.300 dan yang sudah dilaksanakan 1.577, 98 ternyata positif. Jadi ini kalau diperluas ya mungkin lebih banyak lagi ya yang kita dapatkan positif. Jadi tapi kita ini terus kita lakukan dalam rangka kita mengetahui sejauh mana masyarakat kita ini sudah terpapar COVID ini. Ini salah satu pencegahan juga. Jadi sehingga bila kita dapatkan mereka melakukan isolasi mandiri. Ya. Tadi Pak Wali menyampaikan dengan kita bahwa PCR-nya dalam proses pengadaan. Kira-kira nih kapan bisa realisasinya Pak Wali nih? Alat PCR itu. Itu kan alatnya kan kita perlu proses anggaran, ini pun lagi proses anggaran untuk perubahan Mbak. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan di anggaran perubahan ini, ya kalau tidak bisa ya terpaksa kita menunggu tahun depan seperti itu. Tapi saat ini kita belum ada kendala dan kita sangat cepat hasilnya dengan kerjasama dengan Untiah. Jadi masih sabar ya, karena Untiah itu bisa menghasilkan tes setiap hari itu sampai 400-an. Memang mereka tanggung seluruh Aceh, bukan tidak hanya Banda Aceh. Jadi sekarang juga daerah-daerah sudah banyak yang sudah ada. Jadi sehingga ya semakin sedikit yang dia kerjakan sehingga bisa terbantu Kota Banda Aceh. Ya, kelihatannya memang kapasitasnya masih terbatas Pak. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, itu satu hari sudah ada yang 3.000 sampai 4.000 bisa memeriksa gejala gitu Pak. Ya mudah-mudahan ini ada kesadaran kita semua juga, termasuk juga inisiatif dari pemerintah provinsi untuk mempercepat pengadaan PCR itu Pak. Pak Wali, ini dalam pelaksanaan peraturan wali kota ini kan memang tidak mudah nih, karena kita harus memantau langsung di dalam masyarakat gitu ya, yang dilakukan oleh aparatur kita. Kalau bisa, ini agak teknis sedikit tapi gambaran umum aja. Ini bagaimana cara aparatur kita ini memonitor, membangun kesadaran atau mensosialisasikan pelaksanaan perwal ini, Pak Wali? Ya baik, Wadin. Kita mengadakan peluncuran ya, atau launching pelaksanaan daripada perwal ini yang melibatkan pada saat itu adalah Forkopimda, seluruh muspika di kecamatan, camat, polsek dan Daramil, kemudian juga ketua-ketua kecil se-Kota Banda Aceh, ada asosiasi semua kecamatan, kemudian ibu-ibu daripada para ibu Forkopimda. Jadi dan juga melibatkan Dinkes ya. Kita sudah menyampaikan bahwa perwal ini tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh Kota Banda Aceh. Jadi maka oleh karena itu sosialisasinya itu sampai kepada lapisan paling bawah. Jadi kepala camat dan muspika itu mensosialisasikan kepada Pak Kecik sampai kepada lorong sampai kepada masyarakat. Dan ini dan kita juga meminta kepada kerjasama dengan MPU untuk disosialisasikan pada setiap Jumat ya, supaya masyarakat itu tahu tentang pelaksanaan protokol kesehatan. Dan kita saat ini belum begitu belum ketat gitu melaksanakan terhadap perwal ini, tapi kita masih dalam masa-masa sosialisasi. Masyarakat. Minggu ini kemungkinan ini sudah kita akan mulai terapkan memperlakukan sanksi-sanksi Pak ya. Sanksi, yaitu ada sanksi sosial, ada sanksi denda administrasi dan sanksi adat. Jadi kalau sanksi sosial ya bisa saja nanti kalau yang terkena bisa membersihkan jalan, membersihkan tempat ibadah. Dan juga kalau sanksi administrasi, setiap yang tidak melaksanakan sanksi sosial harus membayar denda 100.000. Kemudian juga sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya itu harus membayarkan, dan kalau perusahaan kecil itu 220.000, sedangkan yang besarnya itu harus
mencapai 500.000 sanksi yang harus diselesaikan, yang harus dibayar, dan bahkan nanti akan dihentikan operasional sementara, dan bahkan akhirnya akan dicabut izin. Jadi inilah sanksi yang akan kita jalankan adalah waktu tidak lama lagi ini, dan kita harap masyarakat dari sekarang sudah bisa terus bersiap-siap patuh terhadap protokol kesehatan. Yang belum ada masker, cari masker. Kita sudah banyak sekali membagi masker kepada masyarakat. Saya yakin semua masyarakat Banda Aceh sudah punya masker, namun penggunaan belum ada. Tapi ada problem juga sedikit Pak Wali nih. Banda Aceh itu kan adalah ibu kota provinsi. Nah, kemudian juga langsung berdampingan dengan Aceh Besar. Kemudian juga dengan kabupaten-kabupaten yang lain, dan Banda Aceh ini menjadi sasaran banyak dari masyarakat Aceh. Nah, ini kan tidak mudah juga nih. Jadi meskipun orang dari luar begitu dia melakukan pelanggaran peraturan wali kota, tetap kita kasih sanksi Pak Wali ya. Kita tidak, siapa saja yang berada di kota Banda Aceh kena sanksi apabila melanggar perwal nomor 50. Tidak ada kecuali. Jadi tetap dikenakan. Jadi maka tadi ada sanksi sosial, ada sanksi administratif ya. Jadi sanksi adat ya. Kalau di kampung-kampung dan dipaksa menjalankan misalnya suruh azan, 1 minggu dia aja yang azan terus. Kemudian bisa juga dia ngaji ya. Ini itulah seperti yang kita sayang kepada masyarakat. Jadi kalau ini terus berlanjut, sekolah tidak bisa, cari rezeki tidak bisa, ibadah tidak bisa, kemudian juga kegiatan sosial tidak bisa kita laksanakan. Jadi yang mana kita pilih? Apa kita pilih ini terus lama-lamanya, atau kita terapkan ini perwal ini dan ketat untuk masa yang akan datang? Nah, ini apa kita ke kabupaten-kabupaten lain apa dikasih tembusan juga, sudah diinformasikan Pak Wali ini? Karena bagaimanapun Banda Aceh ini adalah ibu kota provinsi yang orang akan banyak kemari gitu Pak Wali. Ya, maka kita Pak sudah naikkan baliho. Kemudian kita sudah beberapa kali sosialisasi, baik media sosial, media massa, elektronik. Ini terus kita lakukan supaya seluruh masyarakat itu tahu. Kita tidak mengatakan Aceh Besar, tidak mengatakan daerah lain, tapi siapa saja yang berada di masuk ke kota Banda Aceh, teritorial Banda Aceh itu wajib Pak ya. Wajib patuh perwal ini, dan ini kita berharap, maka kita berharap kemarin itu Pergub itu sudah keluar sehingga menyeluruh sama-sama. Kan Aceh Besar juga, misalnya Aceh Besar kan zona merah juga, kemudian daerah ada beberapa yang sudah zona merah kita. Semua kita terapkan ini, insya Allah ini akan menjadi suatu solusi yang paling bagus ini dalam rangka penerapan protokol kesehatan. Saya yakin akan berjalan. Oke Pak Wali, ini Pak Wali Kota ini kan dikenal orang yang sangat persuasif kan, sangat akomodir dari seluruh masukan-masukan orang. Tadi kita sudah sampaikan bahwa perwal ini adalah instrumen aja, ikhtiar kita. Tapi yang jauh lebih penting adalah upaya-upaya persuasif. Nah, ini kira-kira di luar peraturan ini apa yang Pak Wali dan aparatur Pemko lakukan supaya kita tidak menerapkan sanksi, tapi lebih membangun kesadaran orang. Mungkin Pak Wali bisa menyampaikan apa kira-kira yang dilakukan. Ya, kita yang pertama sekali, kita terus lakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tentang bahayanya COVID ini. Dan saya rasa semua orang sudah tahu ya. Memang tidak kita bisa pungkiri, ada yang orang juga yang masih kurang yakin dengan COVID ini. Kemudian kita terus melakukan disinfektan rutin kepada tempat-tempat ruang publik. Kemudian perkantoran ini terus kita lakukan. Ini sangat membantu Pak Di. Sangat membantu penyebaran itu terhenti dengan dilakukan disinfektan. Kemudian kita terus melakukan razia-razia di sekarang alhamdulillah TNI dan Polri, Kajari dan juga semuanya sangat mendukung, sampai MPU itu sangat mendukung. Kita sama-sama, ini perwalnya Forkopimda sebenarnya, bukan perwalnya wali kota. Jadi karena yang tekennya wali kota, jadi tapi pelaksanaannya adalah Forkopimda. Kita sangat, dan bahkan
seperti Polri, seperti TNI itu sudah menjalankan sendiri untuk mengawal pelaksanaan tidak melaksanakan pengawalan terhadap Impres nomor 6 2020. Ada kewajiban. Ini kan awalnya kan ini lahir karena Impres nomor 6 2020. Maka kita bisa membuat denda. Nah, itu ada aturan awalnya yang kita lakukan. Ada dasar hukumnya juga, Pak ya. Dasar hukumnya seperti itu. Pak Wali, baik. Terima kasih Pak Wali. Kemudian ini ada pertanyaan yang agak menggelitik sedikit. Ini Perwal ini kan mengatur masyarakat untuk menaati protokol kesehatan dan menjaga kesehatan diri sendiri. Tapi yang paling penting juga contoh dari tokoh-tokoh masyarakat, dari aparatur, dari pejabat. Nah, kalau seandainya ada aparatur yang melanggar peraturan ini, atau ada tokoh-tokoh masyarakat juga yang melanggar atau tidak taat dengan peraturan wali kota ini, bagaimana nih Pak Wali ini? Maka tadi ada sepertinya kita sudah sepakat dengan Forkopimda, kita tidak memandang bulu ya terhadap pelaksanaan protokol kesehatan. Maka saya selalu mengatakan bahwa seperti pegawai Pemko ya, mungkin pegawai provinsi yang berada di Banda Aceh, kemudian juga pegawai baik TNI Polri maupun yang lain-lain ya yang berada di Banda Aceh kita. Halo. Sebentar Pak. Halo Pak. Lagi connect dengan internetnya Pak. Iya ya. Nah, sebentar Pak. Masih ada waktu 10 menit lagi kita Pak nih. Mudah-mudahan. Baik Pak Wali, ini mohon maaf tadi ada gangguan listrik kita mati. Ini udah connect lagi. Cedaralun, mohon maaf sebesar-besarnya jaringan kita terganggu sebentar tadi. Pak Wali, jadi terkait dengan sanksi untuk aparatur itu mungkin bisa disambung. Silakan Pak Wali. Ya, maka kita di seluruh jajaran kita dan juga di lembaga-lembaga lain juga sudah kita instruksikan agar mereka yang harus memberikan edukasi kepada masyarakat dan harus memberi contoh kepada masyarakat. Dan kita sudah sepakat dengan Forkopimda ini tidak pilih kasih. Jadi siapa saja yang nanti ada terjadi pelanggaran di jalan, misalnya waktu di razia, ya konsekuensinya adalah menjalankan sanksi. Ini harus kita terapkan. Jadi sehingga juga masyarakat lain menjadi contoh dan tidak ada dikecualikan ya, tidak ada yang dikecualikan. Ini jadi supaya ini semua patuh. Kalau nanti kan orang juga tidak kenal ini pejabat mana, karena mungkin yang melakukan razia dari Satpol PP, gabung dari TNI dan Polri, bapak-bapak itu mana ada kenal orang siapa. Jadi kita akan lakukan aja peraturan kita yang sama gitu. Dan saya melihat selama ini apa yang dilaksanakan razia itu tidak pilih kasih semua. Kalau harus sekarang masih putar balik, Pak. Jadi kalau sudah tahu tidak memakai masker ya putar arah, harus kembali ke pula. Jadi tidak ada kecuali, tidak boleh lewat. Terus ini aktivitas ekonomi yang lain, sosial yang lain bagaimana Pak Wali ini? Jangan nanti ada aparatur yang salah persepsi, terus membatasi sehingga mungkin juga kegiatan-kegiatan ekonomi yang juga diperlukan untuk membuka lapangan kerja dan kegiatan usaha yang lain jangan terganggu. Ini bagaimana Pak Wali ini? Iya, sebenarnya kita tidak, justru itulah kita ingin di daerah yang susah ini semuanya kita bisa hidup. Tadi kenapa kita tempat-tempat pesta itu kita berikan kesempatan, hotel kita berikan kesempatan supaya bisa hidup kembali. Tadi kalau nanti semua sudah tidak bisa berjalan, ini apa yang akan terjadi ke depan? Jadi kelaparan akhirnya akan bisa saja kita saling merapat. Jadi kerusuhan sosial bisa saja gitu Pak. Sosial. Jadi oleh karena itu kegiatan-kegiatan yang bersifat apa saja yang inilah kita di dalam Perwal ini tidak membatasi untuk tidak melaksanakan, tidak boleh melaksanakan kegiatan ekonomi Pak ya? Ada jamnya.
Jamnya akan kita tetapkan ya, seperti nanti warung itu ataupun tempat-tempat jualan itu dari jam 5 sampai jam 23 malam. 23 malam. Itu 11 malam, Pak ya. 11 malam itu wajib dilaksanakan. Dan itu akan menjadi pokok yang harus kita akan menjadi sasaran utama nanti dalam penerapan daripada perwali ini. Itu harus dipatuhi dan siap dari sekarang, itu jam 23 kita sudah. Karena kalau ini tidak sampai pagi, sampai terbebas begitu pagi sudah buka lagi, penebaran ini semakin banyak, semakin besar yang terpapar, semakin banyak yang terpapar nanti COVID di daerah kita ini, sehingga kita akhirnya harus melakukan PSBB yang wajib bahkan tutup semua nanti ya. Ini mana kita itu senario terakhir Pak Wali ya. Senario terakhir. Mungkin ini sebelum kita akhiri podcast kita pada pagi hari ini, Pak Wali ada menyampaikan sesuatu dengan masyarakat Kota Banda Aceh dan juga masyarakat Aceh secara keseluruhannya, Pak Wali, silakan. Baik, terima kasih Pak Din. Jadi saya selaku Wali Kota Banda Aceh menyampaikan kepada Sedaralun ya, Sedaralun yang ada di sekitar Kota Banda Aceh dan juga Aceh pada umumnya yang mengikuti acara ini ataupun tidak mengikuti acara ini, maupun masyarakat dari luar provinsi Aceh yang menuju ke Kota Banda Aceh, bahwa saat ini Banda Aceh ini sedang dalam zona merah, ya. Mungkin daerah-daerah lain juga sedang dalam zona merah di Aceh. Yang dulu kita menganggarkan apa namanya? Kita menganggap kita itu tidak apa-apa. Bebas COVID lah. Seolah di Aceh ini ya, ternyata akhirnya giliran kita yang lebih parah. Jadi oleh karena itu, saya siapapun yang sedang berada di Banda Aceh ataupun tidak berada di Banda Aceh, mari kita sama-sama patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 4M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan terus lakukan aktivitas yang dapat mendatangkan imun ya, olahraga, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, kemudian jangan lupa terus berdoa kepada Allah SWT agar kita ini terus dijauhi dari bahaya COVID ini. Wabah COVID ini luar biasa dan mematikan ini. Kita terus berdoa, doa tuak bala, supaya betul-betul kita harapkan kita ini Aceh yang kita tahu bahwa daerah yang sangat kental dengan keagamannya, yang penerapan syariat Islamnya, ayo kita bersama, kita patuhi, kita berdoa supaya kita ini jauh dari COVID-19 yang sudah banyak mengambil korban. Makan korban. Termasuk Banda Aceh sudah 24 orang yang meninggal ya. Baik Pak Wali, terima kasih atas kehadirannya dan kita mendapat banyak informasi bagaimana peraturan wali kota ini bisa diterapkan secara baik. Sambil terus kita berharap bahwa pandemi ini bisa berakhir secara baik dan kita juga bisa memulai hidup kita secara normal kembali. Dan kegiatan-kegiatan sosial termasuk ekonomi kita bisa bergerak kembali secara baik. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali kemungkinan sebentar lagi ada acara dengan anggota DPRK di Banda Aceh. Mudah-mudahan kita ketemu pada kesempatan yang lain. Sedaralun, demikianlah bincang-bincang di dalam podcast Rambi Indonesia dengan Bapak Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman. Semua kita berusaha untuk menghentikan penyebaran COVID ini supaya kita bisa hidup normal kembali. Terima kasih, mohon maaf semua ada gangguan teknis sekali. Sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.